Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 17. Pada pagi hari ini, Bu Titi akan menerangkan tentang tata tertib. Tata tertib yang harus kalian ketahui. Sebelum itu, selamat datang di SMP Negeri 17 yang merupakan SMP Adiwiyata Mandiri Nasional. Anak-anak saya yakin akan mampu sama dengan anak-anak kakak kelasnya yang kelas 8 dan 9 yang berprestasi dan selalu bersemangat. Anak-anak, kemarin pada saat pertemuan dengan Bapak Ibu wali murid, orang tua kalian, ada satu belangko, satu bendel, yaitu surat pernyataan peserta didik yang harus kalian tanda tangani dan harus dimengerti bahwa selama menjadi siswa SMP Negeri 17, kalian harus mempunyai kesanggupan: satu, sanggup belajar dan tekun dan penuh semangat; dua, sanggup menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah; ketiga, sanggup mentaati tata tertib dan peraturan sekolah; keempat, sanggup mentaati dan memenuhi pelaksanaan Wiyata Mandala termasuk pakaian seragam dan lain sebagainya; lima, sanggup mengikuti pendidikan agama yang dianut; enam, apabila tidak mentaati ketentuan yang sudah ditetapkan, maka sanggup menerima sanksi. Sanksi yang pertama adalah peringatan pertama, yang kedua adalah peringatan kedua, dan ketiga dikembalikan ke orang tua kalian. Mudah-mudahan nanti kalian tidak ada yang bermasalah dan selalu sanggup mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Anak-anak, pada saat sekarang masa pandemi, dimohon anak-anak tetap berada di sekolah, di rumah maksud saya. Mohon anak-anak tetap berada di rumah, nurut sama orang tua, stay di rumah, belajar, dan akan sanggup mengikuti MPLS. Apakah itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti pada saat tayangan-tayangan di video, mohon diamati, dimengerti, sehingga pada saat hari Rabu pada tanggal 15, kalian semua bisa menjawab post test yang akan diadakan di tanggal 15. Anak-anak, di belangko yang kalian isi di surat pernyataan itu ada pelanggaran dan sanksi. Dimohon pada saat pelajaran sekolah besok apabila masuk sekolah, kalian harus masuk sebelum jam pelajaran. Paling tidak, paling sedikit kalian sudah hadir berada di sekolah kurang lebih 30 menit. Jangan sampai terlambat, karena pendidikan karakter yang utama di kedisiplinan dan tanggung jawab harus minimal kalian mengerti. Buku-buku yang sudah diberikan atau dipinjami oleh pihak perpustakaan SMP Negeri 17 mohon dirawat dengan baik sehingga kalian bisa belajar dan memakai buku itu selama 1 tahun dan dipelihara. Pada saat berada di kelas pelajaran, waktu istirahat berada di luar. Pada saat masuk pelajaran, kalian dilarang keluar dari kelas. Harus berada di dalam kelas pada saat pelajaran. Tidak diperkenankan keluar dari kelas. Selanjutnya, bed atau lokasi sekolah, topi alma mater dan lain sebagainya, dasi atau hasduk pada saat pakaian pramuka, kalian harus pakai dengan rapi.
punya komitmen bahwa kalian siap untuk mematuhi peraturan-aturan sekolah. Selanjutnya, peraturan-peraturan yang lain, sepatu hitam polos tanpa ada warna lain, pakaian seragam, topi, dasi dan lain sebagainya jangan sampai dicoret-coret sehingga terlihat masih rapi. Terus pakaian rok untuk putri semuanya panjang karena memakai busana muslim. Kecuali yang beragama non-muslim, nanti perbedaannya hanya tidak memakai jilbab. Berikutnya, kalian dilarang memakai gelang, kalung, anting yang berlebihan, kaos oblong, sepatu sandal, tas yang dicoret-coret, terus memakai topi yang bukan topinya alma mater SMP Negeri 17, dilarang kalian untuk membawa ke sekolah karena itu merupakan pelanggaran dari tata tertib. Kalian juga dilarang untuk membawa gitar, radio panggil, telepon dan lain sebagainya. Begitu juga kendaraan roda 2. Kalian dilarang karena belum waktunya untuk memakai sepeda motor. Dan itu larangan yang keras, apabila membawa akan ada panggilan orang tua. Berikutnya, kalian ke lingkungan sekolah membawa rokok, minuman beralkohol, obat-obat terlarang, atau buku-buku porno atau flash disk yang berisikan film-film porno. Itu akan berat sanksinya. Akan disita, pemanggilan orang tua, skorsing, bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Pada kondisi tertentu akan diserahkan ke pihak berwajib apabila benar-benar di luar dari istilahnya koridor peraturan yang berlebihan. Untuk berikutnya, rambut untuk putra tidak usah disemir, rambutnya pendek rapi, jangan sampai dikuncir atau dicukur gundul, tidak boleh. Kuku panjang atau dicat, anggota badan yang ditato, itu semuanya larangan dari tata tertib yang ada di SMP Negeri 17. Sanksinya yang terakhir adalah dipanggil orang tua, diupayakan untuk dihapus. Selanjutnya adalah membolos. Ada persentase di SMP Negeri 17, jangan sampai membolos. Terus ada banyak kejadian dari sekolah lain yang membawa ke sekolah kartu untuk bermain. Istilahnya kartu mainan, kartu yang sebenarnya tidak pantas untuk dibawa ke lingkungan pendidikan. Itu termasuk pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang lainnya juga mencuri. Nah, mengembalikan barang yang dicuri, terakhir pemanggilan orang tua, terakhirnya lagi kalian akan dikembalikan ke orang tua. Anak-anak, mudah-mudahan kalian tidak melupakan akan aturan tata tertib di SMP Negeri 17. Begitu juga merusak barang-barang lain atau fasilitas sekolah, mengganti yang dirusak atau yang dihilangkan, dan panggilan orang tua. Jangan sampai nak ya, kita harus selalu menjaga lingkungan kita, selalu menjaga kebersihan kita, sehingga kalian menjadi anak yang benar-benar bisa dibanggakan. Berikutnya, berkelahi, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kegiatan ini tidak hanya berkelahi di dalam sekolah saja, tapi di luar lingkungan sekolah tetap masih koridornya kita berhubungan dengan sekolah. Pemanggilan orang tua, sanksi khusus yang ditentukan oleh Dewan Guru. Makanya kalian selalu berhati-hati nak ya, untuk selalu bersikap baik, berbudi luhur, berakhlak mulia. Yang terakhir adalah
berbuat keonaran atau melakukan perbuatan yang tidak atau yang dapat menimbulkan citra jelek pada sekolah, baik di luar sekolah maupun di dalam. Ini nanti akan pemanggilan orang tua, membuat pernyataan yang diketahui orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. Apabila terjadi pelanggaran lagi, maka kalian akan diserahkan, dikembalikan ke orang tua kalian. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian mengerti tentang tata tertib ini, karena pendelan itu sudah diberikan sekolah ke orang tua kalian untuk dimengerti dan dikembalikan ke sekolah. Terakhir, bagi siswi yang melanggar 3 kali dapat dikeluarkan dari sekolah. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat Dewan Guru. Anak-anak selalu semangat ya, selalu nurut pada kedua orang tua, berada di rumah, tetap berada di rumah sehingga aman. Pakailah masker kalau keluar, jaga jarak, jangan dilupakan itu. Kita harus satu tujuan, bersemangat untuk selalu belajar. Hanya itu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses training ya.